Mari kita bahas pembahasan yang pertama mengenai apa sih pengertian dari kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, kepala sekolah merupakan dua gabungan kata, yaitu kata kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat menerima dan juga memberi pelajaran. Kemudian, menurut Joko Purwanto, bahwasanya supervisor adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya kepala sekolah sebagai supervisor adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengawasi, membina, mengarahkan, dan juga mengendalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu apa sih peran dan juga tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, peran kepala sekolah sebagai supervisor diantaranya yaitu yang pertama sebagai koordinator. Kepala sekolah harus dapat mengkoordinasikan semua program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda di antara guru-guru. Nah, yang kedua, sebagai evaluator. Kepala sekolah harus dapat membantu guru dalam mengevaluasi hasil proses belajar mengajar, juga dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, untuk menjadi evaluator yang baik, tentu kepala sekolah harus memahami hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah harus dapat memberi bantuan serta dapat memberikan konsultasi masalah yang dialami oleh para guru yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara individu. Yang ketiga, sebagai konsultan. Tentu kepala sekolah harus memahami dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajaran. Di samping itu, sebagai konsultan harus memiliki komunikasi yang baik. Nah, yang keempat, sebagai pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, kepala sekolah harus dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Nah, yang kemudian tugas kepala sekolah sebagai supervisor diantaranya yaitu yang pertama menyusun program supervisi. Dalam menyusun program supervisi harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, program supervisi kegiatan ekstrakurikuler, program pengembangan supervisi perpustakaan, laboratorium, dan juga ujian. Yang kedua, laksanakan program supervisi. Dalam melaksanakan program supervisi harus diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi klinik, program supervisi non-klinik, dan juga program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, tindak lanjut hasil supervisi. Dalam menindaklanjuti supervisi harus meningkatkan prestasi kerja tenaga kependidikan dan pemanfaatan hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah. Nah, kita masuk pembahasan yang selanjutnya mengenai apa sih tujuan dan juga fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, tujuan kepala sekolah sebagai supervisor yaitu yang pertama, pengembangan profesional. Nah, supervisi diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan, mengajar, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, pengawasan kualitas. Nah, supervisi diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didiknya. Yang ketiga, penumbuhan motivasi. Nah, supervisi diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan juga tanggung jawabnya. Nah, yang kemudian fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Ada beberapa fungsi mengenai kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu yang pertama, membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan sebaiknya. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan juga keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode pengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Nah, yang keempat, membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan juga pegawai sekolah lainnya. Yang kelima, berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan diskusi-diskusi kelompok, menyediakan perpustakaan sekolah, dan juga mengirim mereka untuk mengikuti penataran-penataran, seminar yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keenam, membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah dan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.